Bab 801. Di perbatasan Somerland. Jauh di dalam hutan tua. Di tepi wilayah Somerland, sebuah tim yang terdiri dari ratusan orang bergerak cepat. Para seniman bela diri mengusir binatang liar atau beracun di sekitar, sementara wanita dan anak-anak dilindungi di tengah. Mereka adalah keluarga Dominic dan Star Alliance yang ingin melarikan diri dari Somerland. Setelah mengetahui bahwa Mason belum mati dan wajah perak, yang diyakini berasal dari Somerland, telah menghancurkan keluarga Mosley, salah satu dari 5 kekuatan besar di dunia, mereka ketakutan. Somerland sebenarnya memiliki 2 pusat kekuatan tertinggi di puncak Gatreng. Dengan demikian, mereka mulai menjadi pemimpin dari 5 kekuatan besar di dunia. Kali ini, mereka mencoba memulai dari rakyat jelata dan mengguncang fondasi Somerland. Mereka menggali kuburnya sendiri. Memikirkan hal ini saja sudah membuat mereka merinding. Kedua kekuatan tersebut ketakutan, dan setelah beberapa negosiasi, mereka memilih untuk bekerja sama dan berkumpul untuk mendapatkan dukungan. Mereka ingin melihat apakah mereka bisa melarikan diri dari Somerland bersama-sama sebelum Somerland menganggapnya serius. Dalam situasi ini, mereka tidak akan pernah diizinkan tumbuh di Somerland, jadi mereka hanya bisa menjadi pengecut. Di saat yang sama, mereka harus selalu khawatir akan bahaya kehancuran jika Somerland mengetahui tempat persembunyian mereka. Namun, apa yang mereka lakukan belakangan ini memang telah melanggar batas Somerland. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan berhasil jika memperjuangkan perdamaian. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan mereka adalah melarikan diri dari Somerland secara diam-diam. Selama mereka meninggalkan Somerland, mereka akan memiliki kebebasan penuh di dunia, dan mereka tidak akan hidup dalam ketakutan setiap hari. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Oleh karena itu, kedua tim memutuskan untuk meninggalkan Somerland secepatnya. Mereka memilih lokasi yang sangat terpencil di Somerland, dan dari sana, mereka akan memasuki hutan tua. Setelah berjalan selama setengah bulan, mereka akan dapat meninggalkan Somerland dan mencapai negara besar di dekatnya. Tidak ada Gatranker puncak di negara-negara besar. Sementara itu, ada 3 Gatranker yang terlambat di tim mereka. Saya mencapai tempat itu. Mereka bahkan mungkin mendapat kesempatan untuk memperkuat diri mereka sendiri sekali lagi. Sangat merepotkan bagi sebuah keluarga besar untuk tinggal bersama. Sekalipun mereka menyerahkan segalanya, itu masih memakan waktu lama. Pasalnya, sebuah keluarga tidak hanya terdiri dari para ahli bela diri elit, tetapi juga akan banyak orang tua, orang sakit, wanita, dan anak-anak. Bab 802 orang-orang ini mewakili harapan keluarga akan kesejahteraan, serta keturunan langsung keluarga, sehingga tidak bisa ditinggalkan. Di saat yang sama, jika timnya terlalu besar, mereka harus khawatir lokasinya akan ketahuan dan dikejar oleh Somerland. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati, dan bergerak sangat lambat. Jika itu hanya seorang seniman bela diri elit dari sebuah keluarga, sebenarnya akan sangat mudah untuk meninggalkan Somerland. Mereka hanya akan memecah belah dan menyebar. Somerland tidak punya banyak energi untuk memburu mereka. Tuan Cillian, Tuan Trey, kita akan bisa meninggalkan Somerland dalam 3 hari. Tidak ada yang akan mengejar kita lagi. Sepertinya Somerland belum menemukan kita. Aku kurang tidur nyenyak akhir-akhir ini dan aku selalu berhati-hati. Tapi sekarang aku akhirnya bisa bernapas lega. Saat istirahat, Kepala Sekte Bintang, Elton Autumn yang merupakan mantan Gatranker berkata kepada seorang pria paruh baya dan seorang pria tua. 2 orang yang menghadapnya adalah 2 mendiang Gatranker dari keluarga Dominic. Mereka adalah kepala keluarga Dominic, Cillian Dominic dan tetua senior keluarga Dominic, Trey Dominic. Tuan Autumn, jangan menganggap enteng hal ini. Ada 2 puncak Gatranker di Somerland. Salah satunya bisa menghancurkan seluruh tim kita. Kami harus meninggalkan Somerland sepenuhnya sebelum kami yakin bahwa kami aman, kata Cillian, kepala keluarga Dominic. Tuan Cillian, Anda terlalu berhati-hati. Akhir-akhir ini kita bertingkah seperti pengecut. Kami bahkan tidak berani menampakkan diri karena takut menarik perhatian Somerland dan membuat mereka menghancurkan kami. Sekarang kita sudah sampai di perbatasan Somerland, kita bisa segera meninggalkan Somerland.
Tidak mungkin ada lagi yang mengejar kita, kata Elton sambil tersenyum. Bukannya aku terlalu berhati-hati, tapi Gutranker puncak terlalu menakutkan, jadi aku tidak punya pilihan. Bahkan jika kita meninggalkan Summerland, kita masih harus bersembunyi untuk sementara waktu. Sangat mudah bagi pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak Gatrang untuk membunuh kita semua, Cillian menggelengkan kepalanya dan berkata. Saya juga hendak membicarakan hal ini dengan Anda, Tuan. Cillian, setelah meninggalkan Summerland, haruskah kita berpisah atau terus bekerja sama? Elton bertanya, bagaimana pendapat Anda, Tuan? Musim gugur. Cillian bertanya secara retoris, apa yang telah kita lakukan di Summerland telah melanggar dasar mereka, biarkan kita pergi. Saya pikir kita harus terus bekerja sama dan mendatangkan beberapa kekuatan musuh Summerland, seperti keluarga Haran. Lalu, kita bisa membentuk aliansi untuk menakuti Summerland. Lagi pula, bahkan jika kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dua Gutranker puncak tidak mungkin menjaga keseluruhan wilayah Summerland yang luas. Akan ada terlalu banyak kesenjangan dalam pemantauan mereka. Elton mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Dia merasa terlalu berbahaya sendirian. Bahkan jika mereka dapat melarikan diri kali ini, itu hanya berarti Summerland tidak menyadari bahwa mereka akan pergi. Oleh karena itu, mereka tidak punya waktu untuk menghadapinya. Jika tidak, para ranker Dewa Puncak akan memburu mereka, dan tidak akan ada tempat bagi mereka bahkan di ujung bumi. Mereka hanya akan memiliki kesempatan jika mereka berkumpul untuk mendapatkan dukungan. Itu benar, Ten. Musim gugur, kamu mengutarakan pikiranku. Summerland memiliki dua Gutranker puncak, tetapi mereka juga terlalu peduli pada orang biasa, itulah kelemahan mereka. Selama kita memanfaatkannya dengan baik, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap kita. Saya juga memberi mereka sedikit peringatan ketika saya pergi, yang saya yakin mereka akan menemukannya nanti. Oh, peringatan apa yang kamu tinggalkan? Elton bertanya. Ketika saya memasuki hutan tua, saya membawa orang-orang saya ke sebuah desa, mencuri semua makanan dan wanita, dan kemudian membunuh orang-orang yang tersisa sebelum membakar mereka. Apa, Tuan Cillian? Anda, beraninya Anda. Jika Summerland tahu, mereka pasti tidak akan membiarkan kita berasumsi bahwa mereka menganggap orang biasa itu penting. Tanya Elton, saat mereka mengetahuinya, kita pasti sudah meninggalkan Summerland. Ini untuk memperingatkan Summerland. Jika mereka tidak menghabisi kita dalam pengejaran kita, rakyat jelata Summerland akan menjadi sasaran balas dendam kita. Saya yakin mereka akan tahu bagaimana melanjutkan ini, kata Cillian acuh tak acuh. Tapi, Elton ingin mengatakan sesuatu. Namun, Cillian langsung menyela, tidak ada alasan, Tuan Autumn. Hal-hal yang telah kami lakukan di Summerland telah membuat kami berselisih dengan Summerland, dan tidak ada ruang untuk kembali lagi. Jika kita memiliki mentalitas membara, Summerland tidak akan berani melakukan apapun kepada kita jika mereka tidak percaya pada diri sendiri. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki cara untuk melawan ketika seniman bela diri tersebut menyelinap ke Summerland dan membalas dendam. Kalau begitu, saya berani bertaruh, Sir Cillian. Lagi pula, tidak mungkin berdamai dengan Summerland. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Cillian mengulurkan tangan kanannya. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Elton juga mengulurkan tangan kanannya. Tamparan. Kepala kedua kekuatan saling lempar. Bayangkan kedua kekuatan tersebut akan membentuk aliansi untuk melawan Summerland bersama-sama. Tiba-tiba, suara dingin dan menusuk tulang memasuki telinga semua orang. Kalian berdua sepertinya bersenang-senang. Bab 803, siapa itu? Cillian kaget. Jadi, dia langsung berdiri dan bertanya. Elton dan Trey juga berdiri dengan gugup, mencari sumber suara. Segera setelah itu, ratusan orang berdiri dengan ekspresi panik di wajah mereka. Mereka semua tahu bahwa mereka sedang melarikan diri. Saat ini mereka takut kalau orang-orang dari Summerland mengejar mereka. Saya David Liddell, Kapten Tim Disiplin Summerland, dan saya di sini untuk menilai Anda, David memperkenalkan dirinya dan berkata sambil berdiri di dahan pohon besar. Cillian, Elton, dan Trey mengabaikan David. Mereka masih mencari sesuatu.
Tentu saja mereka tahu siapa David. Dia adalah kapten tim disiplin Summerland yang baru dibentuk. Dia hanyalah Gatranker pemula dan ada begitu banyak orang di sini yang mampu melampaui David. David tidak cukup memenuhi syarat untuk menghakimi mereka. Jadi, pasti ada orang lain yang mengikuti di belakangnya. Mereka ingin mengetahui di mana orang-orang itu berada sehingga mereka dapat mengetahui siapa mereka. Selama itu bukan salah satu dari dua Gatranker puncak, mereka tidak takut siapapun maju. Setelah sekian lama mencari, masih belum ada jejak siapapun kecuali David. Apakah ini berarti David datang sendirian? Mereka tidak mempercayainya. Seorang Gatranker pemula datang untuk menilai keluarga Dominic dan Star Alliance, dua kekuatan besar. Selain yang lain, salah satu dari tiga Gatranker di antara mereka bisa membunuh David dalam sekejap. David, jangan salahkan kami karena tidak memberimu kesempatan, suruh yang lain keluar sekarang. Mari kita lihat apakah Anda memenuhi syarat untuk menilai kami. Cillian memandang David dan berkata. Tidak ada orang lain, hanya aku, jawab David dengan wajah kosong. Kalau saja dia tidak melihat bahwa orang-orang itu telah membunuh semua rakyat jelata di desa, dia pasti sudah membunuh mereka semua sekarang. Kenapa dia repot-repot berbicara omong kosong kepada mereka? Hanya kamu. Haha, Anda pikir Anda bisa menilai kami. David, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ternyata kapten tim disiplin Summerland adalah orang yang sombong dan bodoh, ucap Cillian sambil tertawa lebar. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Teruskan saja, aku berdiri di sini. Baiklah, tapi sebelum itu, aku ingin bertanya padamu. Cepatlah, aku akan mengirimmu ke neraka setelah kamu selesai untuk menunjukkan bahwa kamu mengetahui perbedaan antara penjaga tingkat dewa. Mengapa kamu membunuh rakyat jelata di desa? David bertanya dengan suara tenang, matanya menyipit. Meski nadanya tenang, dia saat ini sedang memikirkan tumpukan mayat hangus dan tubuh kecil di antara mereka. Kemarahan di hatinya akan meledak. Mengapa? Tentu saja itu untuk memperingatkan Summerland agar tidak melewati batas. Kami tidak bisa terprovokasi, sebaliknya jika kami tidak bisa membunuh kami semua, maka rakyat biasa yang dibakar akan menjadi yang pertama. Kami akan bersembunyi di kegelapan dan menyerang masyarakat umum di Summerland kapan saja, membuat Summerland gelisah. Saya ingin melihat bagaimana dua Gatranker teratas di Summerland dapat mengawasi wilayah yang begitu luas. Saya bisa meluangkan waktu saya. Hidupmu adalah hari ini sehingga kamu dapat kembali dan memberitahu Mason Stefani untuk tidak membuat kami marah, jika tidak semua orang akan mengalami kesulitan. Kami bertekad untuk membakar kapal kami, tetapi jika Summerland membiarkan kami hidup, kami tidak akan pernah menginjakkan kaki di sana. Tanah Summerland lagi, jawab Cillian tegas. Sejujurnya, dia sebenarnya tidak ingin menjadi musuh Summerland saat ini. Namun, dia tidak punya pilihan lain, apa yang sudah dilakukan sudah dilakukan. Siapa yang mengira Summerland pandai menyembunyikan rencana mereka? Pada saat dia menyadarinya, mustahil untuk berdamai. Oleh karena itu, dia hanya dapat mengancam Summerland dengan cara yang ekstrim ini. Jika Anda mencoba membunuh saya akan membunuh rakyat jelata di Summerland untuk membuat kehidupan di Summerland seperti neraka. Tentu saja, jika Anda membiarkan saya hidup, saya juga akan mengikuti aturan permainan dan tidak pernah menginjakkan kaki di Summerland lagi. Jadi, mereka tidak punya dendam padamu, dan kamu melakukannya hanya untuk menunjukkan perkelahian pada Summerland. Tanya David sambil menahan amarah di hatinya. Bab 804, tepat sekali. Kembalilah dan beritahu Mason apa yang saya katakan, dia akan tahu bagaimana memilih. Kamu boleh pergi sekarang, Cillian melambaikan tangannya dan berkata. Kalian semua setuju dengan itu, kan? Selama Summerland tidak menghancurkanmu, maka kamu akan bersembunyi di kegelapan dan menyerang rakyat jelata di Summerland dan membuat kehidupan di Summerland seperti neraka, bukan? David memandang ratusan orang lainnya dan bertanya. Kata-kata Tuan Cillian mewakili seluruh keluarga Dominic. Tidak ada pengecut dalam keluarga, jadi jika Summerland berani memburu kami, meskipun hanya ada satu dari kami yang tersisa, kami akan membalas dendam pada Summerland. Jika kami tidak bisa mengalahkanmu, kami akan membunuh orang-orang biasa,
kata seorang Gatranker dari keluarga Dominic. Ya, kami mendukung kepala keluarga. Kami mendukung keluarga. Semua orang di keluarga Dominic berteriak keras. Bagaimana dengan kalian dari Star Alliance? Bagaimana menurutmu? Tanya David lagi. Karena aliansi sudah terbentuk di antara kita, tentu kita akan maju dan mundur bersama keluarga Dominic, kata Elton. Kami mendukung Tuan Elton. Kami mendukung Tuan Elton. Orang-orang dari Star Alliance juga berteriak pada saat yang bersamaan. Mengerti. David mengangguk. Pergilah jika kamu mengerti. Jika tidak, kamu tidak akan bisa melakukannya jika aku berubah pikiran, kata Cillian. Karena kalian semua bertekad, aku akan mengirim kalian semua ke neraka hari ini. Anda akan menjadi persembahan pemakaman bagi mereka yang meninggal demi Summerland. Terakhir, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Anda harus membayar dengan nyawa Anda jika Anda membunuh seseorang di Summerland. Tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Tak lama kemudian terdengar ledakan tawa. Hahaha, kirim kami ke neraka, Anda. Cillian juga tertawa. Ya, benar. Setelah David selesai berbicara, dia melepaskan energinya beserta kekuatan pikirannya. Ledakan. Hal ini langsung membungkam massa. Tawa semua orang tiba-tiba berhenti. Mereka merasa seolah-olah sedang membawa gunung yang beratnya ratusan juta pon. David tidak menahan diri sama sekali. Ini juga pertama kalinya dia sepenuhnya menampilkan prestise dari Gatranker Puncak. Kekuatan mentalnya telah mencapai level Dewa 8 dan dengan fisiknya yang sudah berada pada batas level Dewa, maka ia sudah berada di puncak level Dewa. Dengan kekuatan penuhnya, lebih dari 95% orang yang hadir meninggal dengan darah mengalir dari seluruh lubang di tubuhnya karena tidak mampu menahan tekanan kuat tersebut. Meskipun beberapa orang yang tersisa mampu menahannya, mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan wajah mereka menjadi merah. Jika mereka lengah sedikit saja dan tidak bisa mengatur pernapasannya, mereka akan mati seperti yang lainnya. Hanya sekitar selusin penjaga tingkat dewa yang mampu menahannya. Mereka ketakutan saat itu. Energi yang baru saja dikeluarkan David membunuh lebih dari 90% orang, dan bahkan mereka yang mengertakkan gigi dan selamat sepertinya tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Bagaimana ini mungkin? Itu di luar imajinasi mereka. Kamu, siapa kamu? Tanya Cillian sambil menggigil. Sekalipun dia bisa menahan tekanan, orang ini tidak terkalahkan. David jelas merupakan tokoh dikdaya tertinggi di puncak pangkat dewa dan dia bukan pangkat dewa biasa. Cillian bahkan mengira David mungkin telah melangkah ke alam lain. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan ini. Itu terlalu kuat. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk menolak. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Dilihat dari wajahnya, dia juga tidak setua itu. Siapa orang ini? Mungkinkah si wajah perak yang pergi ke keluarga Mosley sendirian dan melukai Marlon dengan serius? Tentu saja begitu. Bab 805 David tidak berbicara. Dia berbalik dan melirik ke 7 atau 8 remaja putri di kerumunan. Dia memperhatikan mereka pada pandangan pertama. Oleh karena itu, dia mengendalikan kekuatannya agar tidak mempengaruhi mereka. Dia melihat para wanita tersebut dengan mata kabur dan pakaian compang camping, dan terlihat jelas bahwa mereka telah terluka parah dan diserang secara fisik. Mereka harusnya dari desa. Kehidupan mereka yang awalnya damai dan bahagia dihancurkan oleh para bajingan ini. Sebuah keluarga bahagia berantakan. Saat amarahnya memuncak, kekuatan mental David melonjak hingga dia berteriak, berlutut. Buk, Inggris, 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 Inggris. Orang-orang yang hanya mampu bertahan dengan lintasan tersebut tidak dapat menahannya lebih lama lagi karena langsung terjatuh ke tanah. Organ dalam mereka hancur dan mereka mati mengeluarkan darah dari lubang tubuh mereka. Hanya 20 atau 30 orang yang selamat dari tim. Ratusan orang dari dua kekuatan besar. Semua orang berlutut di tanah pada saat itu, menatap David yang marah. Mereka menggigil dan tampak ketakutan. Cillian dan 3 Gatranker lainnya tidak dapat memahami hal ini. Kesenjangan antara Gatranker terakhir dan Gatranker puncak sangat besar. David jelas merupakan Gatranker teratas. Oleh karena itu, meskipun levelnya lebih tinggi dari mereka,
mereka tidak akan sebanding dengan David. Namun, sulit dipercaya bahwa mereka sama sekali tidak mampu menahan energi kuat David. Mereka tidak tahu bahwa energi David berbeda dari pejabat tingkat dewa lainnya. Itu karena Daud menaruh kekuatan pikirannya yang mendekati batas level Tuhan ke dalamnya. Kekuatan pikiran Cilian dan yang lainnya jauh berbeda dengan David. Di bawah tekanan kekuatan pikiran David, kepercayaan diri mereka akan terguncang dari lubuk hati mereka, dan mereka akan mendapat gagasan bahwa mereka bukanlah lawan David. Oleh karena itu, mereka bahkan tidak tertarik untuk mengambil tindakan. Mereka hanya akan takut pada Daud. David turun dari pohon dan memandangi kerumunan orang yang berlutut di tanah. Keluarga Dominic dan Star Alliance, Anda telah membawa bencana ke Summerland, dan Anda sama sekali tidak menghargai nyawa orang lain, jadi, Anda harus dihukum atas kejahatan Anda. Aku, David, akan menghakimimu atas nama Summerland hari ini. Apakah Anda keberatan? David berjalan perlahan sambil berbicara. Seolah-olah dia berjalan selaras dengan detak jantung semua orang, yang membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Benar, mereka hanyalah nyamuk. Memangnya kenapa kalau aku membunuh mereka? Seniman bela diri adalah penguasa dunia ini. Bagaimana kehidupan nyamuk-nyamuk ini dibandingkan dengan kehidupan kita? David, kamu sudah membunuh begitu banyak orang, tapi kamu tidak bisa menyelamatkan kami. Kaulah yang sebenarnya tidak peduli dengan kehidupan orang lain, balas Cilian kasar. Ya, kami juga keberatan. Mengapa kami harus mati setelah membunuh orang biasa sementara Anda membunuh ratusan orang, tetapi tidak terjadi apa-apa pada Anda? Pada akhirnya, yang penting adalah siapa yang lebih baik dalam bertarung. Jadi, apa bedanya antara kamu dan kami? Seru Elton. David sudah berjalan menuju mereka bertiga saat ini. Jika orang biasa adalah agas di matamu, mengapa kamu tidak hanya menjadi nyamuk di dalam diriku? Menurut saya, hidup mereka 100 kali lebih berharga daripada hidup Anda. Kalian hanyalah sekelompok bajingan yang merasa benar sendiri dan sombong. David melihat ketiga Guthrunker yang sudah meninggal yang berlutut di depannya dan berkata tanpa ekspresi. Cilian dan kelompoknya tahu bahwa mereka akan mati jika tidak melawan. Mereka saling memandang dan memutuskan untuk mencobanya. Hanya dengan begitu mereka akan mempunyai secercah harapan. David tidak pernah menyangka mereka akan bertengkar. Bahkan Guthrunker papan atas pun bisa terbunuh ketika mereka lengah. Lagi pula, ada 2 orang dari keluarga Dominic di sini, dan mereka dilahirkan untuk menjadi ahli senjata tersembunyi. Belum lagi mereka adalah mantan Guthrunker. Mereka akan hebat dalam menangani senjata tersembunyi. Dalam pertarungan di level yang sama, mereka jelas merupakan eksistensi yang paling menakutkan. Saat David berjalan di depan mereka, mereka bertiga menahan tekanan David dan tiba-tiba menyerang ke depan. Mereka memblokir David dari 3 arah dan segera menggunakan trik yang akan menimbulkan kerusakan paling besar padanya. Jarum Pir Badai. 2 mendiang Guthrunker dari keluarga Dominic menggunakan senjata tersembunyi paling mematikan di keluarga Dominic. Hujan badai jarum pir. Sebanyak 27 paku perak khusus ditembakkan dengan kecepatan ekstrim tanpa ragu-ragu. Perlu diketahui bahwa meskipun mereka menghadapi lawan lain dengan level yang sama, anggota keluarga Dominic tidak akan menembakkan 27 paku perak sekaligus. Ancaman David terlalu besar, itulah sebabnya mereka pasti memainkan kartu terbesar mereka. Langkah ini akan menentukan keberhasilan atau kegagalan mereka. Jika berhasil, mereka akan bebas, tetapi jika gagal, mereka akan mati. Jaraknya sangat dekat. Bab 806. 54 jarum perak khusus langsung muncul di hadapan David. Dia diblokir dari segala arah. Elton juga muncul di atas David pada saat yang sama. Dia mengenakan sarung tinju dan meninju bagian atas tengkorak David. Elton mengerahkan seluruh kekuatannya pada tembakan ini. Menghadapi kekuatan besar yang berada di puncak panggung dewa, dia tidak mampu menahan diri. Kolaborasi ketiganya bisa dibilang sempurna. Satu-satunya arah yang bisa dituju David adalah di bawah tanah. Namun, ia tidak bisa lepas melalui tanah. Saat serangan keluarga Dominic menimpa David dan menyentuh baju David, tinju Elton juga mencapai rambut David. Ketiganya bahagia. Akankah itu berhasil?
Begitu banyak untuk Guthrunker teratas. Dia tampak menakutkan. Hanya itu yang ada. Semuanya terbuat dari daging dan darah. Sekalipun dia kuat, kekuatannya terbatas. Pembangkit listrik tertinggi di puncak pangkat dewa juga tidak kebal. Mereka juga akan mati jika organ vital seperti jantung dan kepalanya tersangkut. Mereka seharusnya meninggalkan David di sini dan bangga padanya selamanya. 3 Guthrunker terakhir bekerja sama untuk membunuh generator energi tertinggi di puncak Guthreng. Prestasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika itu adalah penyergapan, mereka membunuh Guthrunker tingkat atas. Juga, tidak ada pertanyaan apakah itu penyergapan atau serangan frontal. Itu tidak berguna. Hasil sangatlah penting dalam dunia seniman bela diri. Apapun metode yang mereka gunakan, pemenang akan mengambil semuanya. Itu adalah kebenaran yang tidak berubah. Namun, sesaat kemudian, senyum mereka tegang. David yang tadinya berdiri di sana kini sudah tiada. Bagaimana mungkin? Ketiganya terkejut. Tanahnya utuh. Ia dihadang dari segala arah, bahkan dari atas. Bagaimana Daud bisa lolos? Elton telah memukul dengan sekuat tenaga. Setelah kehilangan David sebagai target, dia tidak bisa menariknya kembali sekarang. Dia hanya bisa mengarahkannya ke tanah. Namun, dia tampak ketakutan sebelum benda itu menyentuh tanah. Dia kini telah berpindah ke posisi tubuh bagian atas David beberapa saat yang lalu. 2 mendiang Guthrunker dari keluarga Dominic melakukan Rainstorm per Needle dengan sekuat tenaga, dan hampir setengah dari 54 jarum perak telah mengenai dia. Kawan, 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 terjadi banyak ledakan. Ada lapisan kabut berdarah. Kabut berdarah ini juga membawa racun yang kuat. Ah! Elton berteriak sekuat tenaga. Itulah kekuatan senjata tersembunyi terkuat milik keluarga Dominic. Rainstorm per Needles. Itu tidak menembus seperti senjata tersembunyi pada umumnya ketika mengenai tubuh. Itu akan meledak di kehidupan nyata. Hal itu akan membuat lubang pada tubuh orang tersebut. Mendiang Guthrunker Elton sekarang memiliki lubang berdarah di kepala dan dadanya. Hampir seluruh daging di bagian atas tubuhnya telah terkelupas, dan tulangnya terlihat. Dia hanya bertahan sesaat sebelum meninggal. Bab 807 Saat Guthrunker ketiga terakhir menyerang David dengan kejam, David menghilang dari jangkauan serangan mereka. Namun, dia terlalu cepat. Dia bahkan meninggalkan bayangannya di tempatnya. Dia membuat ketiganya mengira David masih di sana. Ketika mereka hendak menyerang David, bayangan itu menghilang, dan mereka menemukan bahwa David sudah tidak ada lagi. Almarhum Guthrunker dari keluarga Dominic menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan ingin segera melarikan diri. Sayangnya, David tidak memberi mereka kesempatan itu. David, yang sudah berada di belakang Cillian, dengan lembut menusukkan jarum perak yang bergetar ke belakang kepala Cillian. Dia mematahkan otaknya. Dia mengambil satu dengan mudah. Guthrunker lain yang meninggal dari keluarga Dominic juga tidak luput dari kecelakaan itu. David menyusulnya setelah dia melarikan diri beberapa ratus meter, lalu menghancurkan hatinya dengan sebuah pukulan. Tindakan David telah membuat takut yang lain. Namun, David tidak menahan apapun. Orang-orang ini akan menjadi bencana jika mereka tetap tinggal. Siapa yang tahu kapan mereka akan menyelinap ke Summerland untuk membalas dendam. Orang-orang biasa tidak berdaya melawan mereka. Begitu mereka menargetkan Anda tidak punya pilihan lain. Dia menyingkirkan orang-orang ini dengan mudah. David menghampiri beberapa wanita. Dengan ratusan orang sekarat di sekitar mereka, tempat itu seperti api penyucian. Bukannya menunjukkan rasa takut, para wanita tersebut malah terlihat bahagia. David mengerutkan kening. Warga terlihat sangat terguncang. Pikirkan tentang hal ini. Bahkan seorang laki-laki pun akan sangat terpukul melihat anggota keluarganya disiksa dan dibakar. Terutama beberapa remaja putri. Seorang wanita memimpin dengan berlutut di hadapan David dan berterima kasih kepada David. Beberapa wanita lain juga ikut berlutut. David ingin berbicara. Lalu dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Wanita terkemuka itu jatuh ke tanah. Ada belati di dadanya. Dia telah bunuh diri. Wanita lain juga melakukan bunuh diri. Mereka telah mengambil belati dari mayat di samping mereka.
Alasan mereka tidak langsung bunuh diri adalah untuk berterima kasih kepada David. Mereka ingin berterima kasih kepada David karena telah membalaskan dendam keluarga mereka. Setelah mengucapkan terima kasih, tibalah waktunya mereka bergabung dengan keluarga masing-masing. David menghela nafas. Dia bisa menyelamatkan gadis-gadis yang bunuh diri setelahnya. Namun, dia tidak melakukan apapun. Itu karena dia menemukan hati wanita itu sudah mati. Mereka hanya akan hidup seperti undead meskipun mereka bertahan hidup, membuat mereka semakin sengsara. Mungkin ini yang terbaik untuk mereka. Setelah menguburkan para wanita Summerland, David melarikan diri menuju Summerland. Keluarga Dominic dan Star Alliance bisa menjadi makanan bagi binatang buas. Saat David mengejar keluarga Dominic dan Star Alliance, sebuah peristiwa di luar negeri mengejutkan seluruh dunia. Keluarga Mosley, keluarga Oxys, dan aliansi dunia bawah mengumumkan secara bersamaan bahwa keluarga Chris akan menjadi pemimpin mereka. Dengan kata lain, ketiga kekuatan besar ini berjanji setia kepada keluarga Chris. Kabar tersebut langsung membuat kaget banyak orang. Ada 5 negara adidaya teratas di dunia. Selain Summerland, 4 kekuatan besar lainnya telah bergabung satu sama lain. Berita itu terlalu menarik. Akankah dunia dipersatukan oleh keluarga Chris? Summerland adalah satu-satunya kekuatan supernatural yang tersisa saat ini. Namun, tidak ada yang tahu sampai kapan hal itu bisa bertahan seperti itu. Keluarga Chris telah menggabungkan 3 kekuatan besar lainnya. Bab 808 tidak mungkin mereka membiarkan Summerland pergi. Sehari sebelumnya, mereka menghitung bahwa Summerland memiliki 2 pembangkit listrik tertinggi peringkat dewa. Mereka hampir bisa mendapatkan posisi teratas di antara 5 negara besar. Namun, 4 kekuatan utama lainnya telah bergabung menjadi satu kekuatan. Oleh karena itu, mereka memiliki 4 God Ranker teratas. Bagaimana 2 God Ranker teratas di Summerland bersaing dengan 4 God Ranker teratas? Mereka tampaknya telah memilih Summerland. Menyatukan 4 kekuatan utama untuk menghadapi Summerland masuk akal bagi semua orang. Namun, sulit untuk memahami mengapa 3 kekuatan utama tersebut berjanji setia kepada keluarga Chris. Namun, mereka semua adalah anggota dari 5 kekuatan utama. Mengapa mereka harus mendengarkan keluarga Chris? Namun, semua orang harus percaya pada fakta. David terbang melintasi hutan kuno. Ponsel di sakunya berdering. Itu berada di medan magnet, jadi tidak ada sinyal nirkabel. Namun, David memiliki sistemnya sendiri. Oleh karena itu, ia dapat mengabaikan medan magnet dan menerima sinyal nirkabel. "Hai, Tuan Tua Stefani," ucap David setelah mengangkat teleponnya. "David, apakah semuanya baik-baik saja?" Mason bertanya melalui telepon. "Ya, tapi ada kecelakaan." "Kecelakaan apa?" Sulit mengatakannya melalui telepon. "Tunggu sampai aku kembali." "Oke, segera kembali. Saya juga punya banyak hal untuk didiskusikan dengan Anda. Kita akan membicarakannya saat kita bertemu." "Oke." Kemudian, dia menutup telepon Mason. David terbang kembali dengan kecepatan penuh. Mason dari ibu kota sedang duduk di halaman rumahnya, tampak galak. Ketika dia mendengar bahwa 3 kekuatan utama telah berjanji setia kepada keluarga Chris, Mason memahami keseriusan situasi. Satu-satunya hal yang dia tidak mengerti adalah bagaimana keluarga Chris membuat 3 keluarga teratas berjanji setia kepada mereka. Pasti ada alasannya. Bukan 4 puncak Dewa Ranker yang dia takuti. Dia dan David tidak takut bahkan jika keempat God Ranker puncak bergabung. Mason takut dengan kartu yang ditarik keluarga Chris untuk membuat 3 kekuatan utama berjanji setia kepada mereka. Itu adalah variabel terbesar. Dia telah menemukan sepotong informasi dari sejarah Summerland ratusan tahun yang lalu. Seorang anggota yang melampaui puncak peringkat dewa memilih untuk tidur di kuil keluarga Chris, menunggu untuk bangun lagi di masa depan. Mason selalu mengira berita itu mungkin salah, jadi dia tidak menganggapnya serius. Menurutnya, belum ada teknologi modern yang bisa membangunkan orang setelah bertahun-tahun tertidur. Apalagi ratusan tahun lalu. Namun, dengan apa yang telah ditunjukkan oleh keluarga Chris selama ini dan apa yang dikatakan oleh anggota keluarga Chris yang ditemui David di acara besar orang-orang terpilih,
Mason mau tidak mau harus memperhatikannya. Dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan suatu masalah. Siapapun yang berada di luar puncak peringkat dewa berada di luar pemahaman. Tidak ada yang tahu apakah orang-orang di level itu mempunyai pendekatan berbeda. Dengan kata lain, masih mustahil untuk bangun setelah ratusan tahun tertidur. Itulah satu-satunya cara dia bisa menjelaskan mengapa tiga kekuatan utama bergabung dengan keluarga Chris tanpa peringatan. Mereka bukanlah tandingan pria yang telah melampaui puncak peringkat dewa ratusan tahun yang lalu. Jika demikian, bagaimana Summerlin akan melawan? David berbakat, tapi dia masih terlalu muda. Jika diberi sedikit waktu lagi, mungkin dia bisa sampai di sana. Namun, dia tidak cukup untuk saat ini. Begitu Grandmaster keluarga Chris, yang melampaui puncak God Rank, datang, haruskah Summerlin menyerah? Jika tidak, mustahil bagi David untuk melawannya. Itu hanya akan menyusahkan David. Tidak, apapun yang terjadi, mereka harus menjaga keselamatan David. Dialah harapan Summerlin dan kunci menghadapi krisis. Bab 809 David bergegas ke tempat Mason segera setelah dia kembali ke ibu kota. Dia memberitahu Mason segalanya tentang keluarga Dominic dan Star Alliance. Mason terdiam beberapa saat setelah seans selesai. Dia menghela napas dan berkata, "David, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Orang-orang ini layak dibunuh. Saya terlalu baik untuk membiarkan mereka hidup. Dia tidak tahu orang-orang ini sangat menyebalkan. Bagaimana mereka bisa melakukan itu pada orang normal? Ada puluhan orang di desa itu. Mereka baru saja membunuh mereka." Mason bisa membayangkan orang-orang biasa disiksa dan dibunuh oleh para seniman bela diri. Summerlin juga telah melalui masa-masa yang cukup kelam. Dia telah menyaksikannya sendiri. Itulah sebabnya kaum Mason membuat aturan bahwa semua orang adalah setara. Dia tidak mengizinkan seniman bela diri mengejar orang biasa. Orang-orang ini sangat berani. Sepertinya dia memang sudah tua. Dia tidak sekejam dan seketat di masa mudanya. Mason telah tumbuh menjadi miliknya sendiri dan menjadi kekuatan penyeimbang Summerlin yang mengintimidasi banyak kekuatan untuk menyerang Summerlin dengan menginjak-injak mayat musuh-musuhnya. Mason juga seorang pemberani di masa mudanya. Namun, dia kini sudah lebih tua. Dia menjadi emosional. Dia tidak lagi bersemangat dan impulsif seperti di masa mudanya. Dia menjadi lebih menghargai kehidupan. Itu tidak mudah bagi siapapun. Dia memaafkan semua orang yang dia bisa selama itu bukan kejahatan keji. Orang-orang ini pantas mati. Tapi kamu tidak perlu marah, Tuan Tua Stefani. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Saya bertanya-tanya mengapa Anda ingin mengundang saya. Ada apa? Tanya Daud. Dalam 2 hari Anda mengejar keluarga Dominic dan Star Alliance, sesuatu yang besar telah terjadi di dunia. Apa itu? 3 dari 5 kekuatan besar dunia, keluarga Mosley, keluarga Oxys, dan aliansi dunia bawah telah mengumumkan kesetiaan mereka kepada keluarga Chris, menjadikan keluarga Chris sebagai pemimpin mereka, kata Mason dengan sungguh-sungguh. Apa? Daud terkejut. 3 dari 5 negara besar dunia telah mengumumkan kesetiaan mereka kepada satu keluarga. Bagaimana mungkin? Dalam hal ini, 5 negara besar dunia telah menjadi 2 negara besar. Summerlin dan kombinasi 4 negara besar lainnya. Bagaimana keluarga Chris melakukannya? Ketiga kekuatan itu memiliki master peringkat dewa tertinggi. Para pangkat dewa teratas bukanlah orang-orang yang mudah dibodohi. Keluarga Chris membujuk ketiga keluarga tersebut untuk berjanji setia kepada mereka. Ini hanya mungkin jika mereka menunjukkan kekuatan yang tidak dapat mereka tandingi kepada 3 negara besar. Jika tidak mungkin 3 negara besar akan melakukan ini. Tuan Tua Stefani, apakah Anda yakin mereka berjanji setia alih-alih membentuk kemitraan? Tanya Daud. Saya telah memastikan bahwa mereka berjanji setia dan tidak hanya bekerja sama dengan mereka. Jawab Mason tegas. Bagaimana keluarga Chris membuat 3 kekuatan utama berjanji setia kepadanya? Namun, 3 kekuatan utama ini mewakili 3 God Ranker teratas. Aku juga tidak yakin, tapi alasan keluarga Chris bisa melakukan itu jauh dari kata sederhana, apapun alasannya. Kita harus berhati-hati. Mereka telah mengalahkan 3 God Ranker teratas, dan Summerlin hanya memberi kita 2 God Ranker teratas.
Keluarga Chris telah menyatukan 3 kekuatan besar lainnya. Apakah mereka akan menargetkan Summerland selanjutnya? Tentu saja, mereka telah menghadapi 3 God Ranker teratas, jadi mereka juga bisa menghadapi kami berdua. Tidak mungkin keluarga Chris melewatkan kesempatan untuk menyatukan dunia. Tuan Tua Stephanie, benarkah Anda belum menerima gosip apapun tentang keluarga Chris? Bab 810 Mason memandang David, berpikir sejenak, dan berkata, "Saya menemukan sesuatu dalam sejarah Summerland dari ratusan tahun yang lalu." "Apa itu?" David bertanya dengan rasa ingin tahu. Ratusan tahun yang lalu, seorang anggota keluarga Chris yang melampaui peringkat Dewa Puncak tertidur di kuil mereka, menunggu kebangkitan berikutnya. Sekarang keluarga Chris dapat melakukan ini, itu mungkin berarti bahwa anggota yang melampaui peringkat Dewa Puncak telah bangkit. Semua ini masuk akal, tapi tentu saja ini hanya spekulasi saya. Seseorang yang melampaui puncak God Rank telah terbangun. Jadi itu dia. Pantas saja keluarga Chris bisa melakukan semua ini. Selama acara akbar orang-orang terpilih di Summerland terakhir kali, Ranker Dewa Tengah keluarga Chris mengatakan bahwa Grandmaster mereka akan segera bangun. Sepertinya itu mungkin benar. Daud terdiam. Mendengar berita itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kaget atau takut. Sebaliknya, dia sedikit bersemangat. Kekuatan pikirannya sekarang berada di level Dewa 8. Dengan 2000 poin mewah lainnya dan kekuatan tubuh dan pikiran dengan batas ganda, dia juga bisa melampaui peringkat Dewa Puncak. Rasanya sangat sepi berada di puncak dunia sendirian. Senang rasanya memiliki teman. Dengan begitu, dia akan memiliki motivasi untuk terus maju dan menjelajahi jalan yang belum pernah diambil oleh siapapun sebelumnya. Namun, karena seseorang yang berada di luar peringkat Dewa Puncak telah terbangun, dia harus mempercepat langkahnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melawan mereka saat mereka menyerang. Mason mengira David ketakutan saat melihatnya diam. Hanya ketika Anda telah mencapai ranah mereka saat ini, Anda dapat memahami betapa sulitnya melampaui puncak pangkat dewa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah dunia yang benar-benar baru ketika Anda naik level. Kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Belum lagi David. Hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan emosi ketika pertama kali memikirkan kemungkinan tersebut. Jika Grandmaster keluarga Chris, yang berada di luar peringkat Dewa Puncak, telah terbangun, dia akan kalah tanpa perlawanan. Dia tidak memiliki peluang menang sedikitpun. Bahkan jika 4 kekuatan besar bergandengan tangan, 5 God Ranker Puncak tidak mungkin menjadi tandingannya. David, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu, bahkan jika mereka telah melampaui peringkat Dewa Puncak. Kaulah satu-satunya harapan Summerland. Tapi Anda tidak bisa mengungkapkan identitas Anda saat ini. Anda terlalu berbakat, dan mereka akan mengejar Anda jika mereka menganggap Anda sebagai ancaman. Jadi, mulai sekarang, kamu harus berusaha untuk tidak menunjukkan dirimu. Tetap tersembunyi. Jangan pergi ke Dark Cape juga. Hari di mana Anda mengambil langkah itu adalah hari di mana Anda mengembalikan kejayaan Summerland, kata Mason dengan sungguh-sungguh. David berhenti. Dia tahu Mason telah salah paham. Dia tidak khawatir. Dia sangat bersemangat. Senang rasanya memiliki saingan. Dengan begitu, dia bisa mendorong dirinya sendiri untuk membuat kemajuan dan mencapai puncak demi puncak. Saat David hendak menjelaskan kepada Mason, dia melihat ekspresi serius di wajah Mason dan ragu-ragu. Hal-hal seperti itu sulit untuk dijelaskan. Dia mengatakan kepada Mason bahwa dia tidak tahu bagaimana dia membuat terobosan sebelumnya. Sepertinya dia berusaha menyembunyikan sesuatu jika dia menjelaskan bahwa dia tidak takut dan akan segera mengambil langkah itu. Dia juga tidak bisa mengekspos sistemnya. Lupakan. Tingkatkan saja secepat mungkin. Tidak ada yang bisa menyentuh Summerland, bahkan jika mereka telah melampaui puncak God Rank. Tidak.